Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah akan kami sampaikan kiat-kiat untuk mencari atau mendapatkan kebahagiaan dunia sekaligus mendapatkan kebahagiaan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, setiap manusia, setiap insan, setiap makhluk yang berupa manusia, setiap orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang jahat sekalipun ingin hidup bahagia di dunia ini. Untuk itu setiap manusia akan melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, lantas bagaimana kiat-kiat kita sebagai manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat menurut agama kita, yaitu agama Islam? Kiat yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan Allah pada kita, dan lain sebagainya. Manusia tanpa sifat sabar, tentu kita semua akan dipermainkan oleh gejolak hawa nafsu, oleh syaitan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kami tempuh dengan kesabaran. Artinya kita semua harus hidup dengan sifat sabar. Para pendengar rahimakumullah, kesabaran perlu kita miliki di dalam memperoleh kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Para pendengar rahimakumullah, kemudian kiat yang kedua
agar kita memperoleh kebahagiaan dunia akhirat adalah bersyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Para pendengar rahimakumullah, memelihara rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya dapat meningkatkan motivasi kita untuk selalu berusaha terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, baik dalam bentuk di dalam hati, maupun dalam bentuk tingkah laku. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat bagi hambanya, meridhoi orang-orang yang bersyukur dan menjauhkannya dari mara bahaya. Para pendengar rahimakumullah, kiat yang kedua ini juga harus kita miliki, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita termasuk orang-orang atau umat muslim yang pandai bersyukur. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara untuk atau kiat untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan cara ikhlas menerima segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Ikhlas itu memiliki arti bersih, memiliki arti murni atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati kita terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, atau berbuat riya, berbuat pamer, dan berbuat membanggakan diri, artinya itu apa? Bahwa kita belum termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Para pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan sanjungan dari manusia. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang keempat, cara atau kiat memperoleh kebahagiaan dunia sampai ke akhirat adalah ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, ridha artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wujud daripada ridha seorang hamba adalah
terlihat jelas dari mana atau dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Contoh daripada aplikasi sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersikap sabar, dengan bersikap ikhlas, dengan bersikap tidak mengeluh, dan dengan bersikap tidak merasa iri atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kesabaran, keikhlasan, tidak mengeluh, tidak merasa diri atas segala yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian kiat yang berikutnya, kiat yang kelima adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tolak ayat 3, yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud dan tujuan bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan diri segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, kita harus bersegera mengingat, berzikir, dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga perlu melakukan segala usaha untuk keluar dari segala bentuk permasalahan yang kita hadapi. Tentu saja usaha ini haruslah usaha yang halal, yang tidak haram, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah berusaha kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, sebaliknya berbagai sikap tercela, berbagai macam bentuk sikap tercela seperti mencuri, membunuh, melakukan pekerjaan yang tidak halal adalah merupakan tanda bahwa kita atau orang tersebut tidak memiliki sifat tawakal. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah kiat-kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirnya kebahagiaan di akhirat menurut agama kita, yaitu agama Islam. Semoga kita semua dapat melaksanakan kiat-kiat tersebut agar senantiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.